Saya siap menjadi ujung tombak, sekalipun menjadi martir untuk memperjuangkan amanat penderitaan rakyat. Saya punya cara untuk justru memberikan warga bukan cuma 500.000, tetapi bisa sampai 17 juta, 20 juta. Jika sebelumnya kita sudah melihat kampanye Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil, kini saya mengajak Anda untuk melihat safari politik paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana. Paslon ini maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta lewat jalur independen atau tanpa dukungan partai politik. Namun sebelum melihat safari politik paslon nomor urut 2, mari kita kilas balik sejenak mengenai fenomena calon independen dalam kontestasi Pilgub di Jakarta. Fenomena maju sebagai calon independen pernah terjadi di Jakarta pada Pilkada tahun 2012. Ada dua paslon yang maju independen saat itu, yakni Hendarji Supanji Ahmad Riza Patria dan Faisal Batubara Bim Benyamin. Saya Faisal Basri dan Bim Benyamin, kami independen, hanya berutang dan bertekad kepada warga Jakarta. Meski kedua paslon gagal maju pada putaran kedua, namun hasilnya cukup mengejutkan. Calon independen Faisal Batubara Bim Benyamin mampu mengalahkan paslon Alex Nurdin Nono Sampono yang saat itu diusung oleh 18 partai politik. Ini berarti peluang bagi calon independen untuk meraih ceruk suara masih ada. Maju melalui jalur independen tidaklah mudah. Paslon harus mengumpulkan sebanyak 7,5% dukungan berupa kartu tanda penduduk dari jumlah daftar pemilih tetap DPT. Sudirman Said, Menteri ESDM era Presiden Jokowi adalah salah satu contohnya. Ia gagal maju dalam Pilgub Jakarta tahun ini karena hanya mengumpulkan 319 KTP, sementara berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum Jakarta, ada sebanyak 8.214.007 orang pemilih tetap. Ini berarti paslon independen harus mengumpulkan sebanyak 615.300 KTP. Di luar prediksi, pasangan Dharma Kun berhasil mengumpulkan 677.468 KTP. Ini udah titik keberapa, Bang? Ya, jadi dikumpulkan semua. Dikumpulkan semua di titik ini? Iya, nah. Oke, selama kampanye ini udah berapa titik nih berdialog langsung dengan masyarakat, Bang? Udah banyak. Udah banyak. Biasanya keluhannya paling banyak kalau apa nih, Bang? Kalau ketemu Ya, soal langsung kebijakan yang tidak pro pada rakyat itu yang paling penting. Tinggal banyak hal. Satu, kebutuhan-kebutuhan mereka menjadi sulit, apalagi dampak dari pandemi ya. Keluhan yang utama masalah ekonomi aja. Ekonomi ya? Ya, walaupun misalnya dibagi segmennya, mengenai program kartu, ya, tetapi ini berkaitan dengan ekonomi. Mereka butuh suntikan dana, tetapi kan suntikan dana tidak bisa tidak bisa dibiarkan itu menjadi suatu kebiasaan yang akhirnya mereka tidak produktif. Jadi yang lebih penting buat saya adalah bagaimana rakyat itu menjadi produktif. Oke, mungkin nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut ya. Baik, makasih. Dalam kampanyenya, Dharma Pongrekun getol menyuarakan isu kemandirian ekonomi dengan konsep ekonomi adab, yaitu sebuah konsep ekonomi yang tak hanya berorientasi pada keuntungan materi dan suntikan modal semata, melainkan siklus ekonomi yang berkelanjutan. Jadi ada kepentingan yang harus kita perjuangkan adalah kepentingan untuk menyelamatkan keluarga kita masing-masing. Gitu. Jadi bukan main kasih uang, karena kalau kasih uang belum tentu langsung digunakan sesuai dengan keperluannya. Bisa tahu-tahu beli jam tangan atau pergi jalan-jalan ke Bali. Nah, oleh sebab itu kami sudah menyiapkan tim ekonomi adab yang akan membina ya setiap rumah tangga untuk mendapatkan pendapatan tambahan untuk mengisi kekurangan yang dibutuhkan oleh keluarga sebatas layak minimal. Layak minimal itu berapa? Setelah saya hitung, 15 juta per keluarga. Mohon maaf Pak, kebetulan di sini kami rata-rata kader ya.
Kader apa, Bu? Ada macam-macam Pak, dari Dasar Wisma, Oke. Jumantik, Ya. Posyandu, Posbindu, dan lansia. Posansip ada? Ada tempatnya lagi. Ada ya. Begini Pak, mohon maaf, di sini kami mohon sekiranya Bapak nanti menjadi Gubernur DKI, tolong perhatikan nasib kami Pak. Selama ini mohon maaf, kami dapat OP memang 500.000 Pak. Sebenarnya Rp500.000 Pak OP kami. Cuman kalau dilihat dari pekerjaannya yang sungguh luar biasa, kayaknya gimana ya Pak ya. Begitu aja Pak. Ya. Mohon pengertiannya. Dari tadi ngomong gitu kirain apa ngomongnya. Cuman gitu-gitu aja. Gini. Ibu punya permintaan akan menjadi percuma ketika saya nggak terpilih. Kalau iya dong. Kalau saya udah terpilih, saya punya cara untuk justru memberikan warga bukan cuma 500.000, tetapi bisa sampai 17 juta, 20 juta. Selain isu ekonomi, Dharma Pongrekun juga mengungkapkan sejumlah fokusnya seperti isu kesehatan hingga dinamika maju sebagai calon independen. Bang Dharma juga tadi sempat menyampaikan ke masyarakat mengenai COVID-19 yang pandemi COVID-19 yang lalu. Ini yang akan datang pandemi. Jadi saya bicaranya pandeminya. Oke. COVID itu kan cuma nama proyeknya lah. Oke. Kalau memang nanti ada pandemi lagi begitu Bang, berikutnya Akan ada. Misal. Akan ada. Iya, akan ada. Akan ada. Coba searching aja, dananya sudah turun. Oke. Misalnya saat itu Jakarta sudah dipimpin oleh Bang Dharma dan Bang Kun begitu. Apa yang Saya akan memperjuangkan diimplementasikan? hak rakyat untuk menolak. Menolak untuk apa Bang? Menolak untuk dipaksa. Untuk dipaksa mengikuti hal-hal yang tidak sesuai dengan keimanan mereka. Bang, tadi juga sempat disampaikan dalam dialog ya mengenai soal dana kampanye di mana maju sebagai independen dengan dana yang terbatas. Lalu selama ini ketika relawan bergerak itu dananya dari mana sih Bang? Mereka menyiapkan diri sendiri. Jadi yang mau ikut ya mereka biayai diri sendiri. Bukan dikoordinir gitu. Paling yang saya koordinir adalah yang memang kebutuhan kendaraan saya, orang-orang yang ikut saya. Kalau yang lain yang ikutin ya udah mereka aja sendiri. Ya inilah disebut dengan kita tidak sentralisasi tapi desentralisasi. Mereka adalah relawan-relawan otonom dan independen. Jadi independen itu apa? Mereka bekerja tanpa komando dari kita, mereka lakukan berdasarkan keikhlasan dari mereka. Oke. Itulah yang kami akan sedang bangun. Oke. Berarti ini artinya pure dari keinginan masyarakat yang memang ingin membantu memenangkan paslon nomor 2 begitu ya Bang? Semoga pure ya. Oke. Karena saya berharap batinnya terpanggil untuk memperjuangkan kepentingan keluarganya sehingga mereka bergabung di dalam bahtera, di dalam kendaraan independen yang sungguh-sungguh kami siapkan untuk rakyat memperjuangkan kepentingannya menggunakan kendaraan ini secara gratis. Karena kan kami tidak pakai mahar. Ini kan kalau saya lihat dari visi misinya tidak disebutkan nih Pak, fokus ke pendidikan itu seperti apa sih? Sektor pendidikan itu dibagi dua. Ada pendidikan kehidupan, ada pendidikan di bangku sekolah. Mana yang kita mau prioritaskan dulu? Pendidikan di bangku sekolah itu membutuhkan waktu yang panjang. Artinya hasilnya, embrionya itu bisa dirasakannya nanti. Tetapi sekarang prioritasnya mana yang lebih dibutuhkan dulu, ya? Yang dibutuhkan adalah memberikan pendidikan yang membuat mereka bisa menghasilkan uang. Ya. Sambil jalan, kurikulum ini kita masukkan di dalam pendidikan yang ada di bangku sekolah supaya mereka disiapkan untuk bisa mampu terjun ke dunia nyata. Jangan seperti yang terjadi selama ini. Sekolah tinggi-tinggi, begitu keluar pusing kepala karena tidak ada lapangan pekerjaan. Kenapa tidak ada lapangan pekerjaan? Ya karena terjadi inflasi. Bang Dharma juga sempat menyampaikan untuk
saran untuk menghapus lampu merah dan juga separator. Jika nanti terpilih, kenapa sih Bang harus menghapus aturan? Bukan dihapus ya, tetapi mana prioritas yang perlu dirubah, apakah menggunakan traffic light atau tidak. Karena dampak dari traffic light ini kalau kita paham lebih dalam, maka setiap kendaraan yang menunggu lampu hijau atau berjalan itu menimbulkan polusi yang besar. Kalau kendaraan ini tidak ada saat berhentinya atau ada traffic light, dia moving around, jadi seperti flow. Nah, itu akan mengurangi polusi 50%. Berarti artinya tidak di semua traffic light begitu yang akan ditiadakan Kan begitu ya Bang? prioritas. Ya, satu hari kan 24 jam. Di titik mana begitu yang mungkin akan ditiadakan? Ya, traffic sekarang light-nya? titik-titik mana yang selama ini dirasakan macet? Kan begitu. Terus nanti harus diukur seperti apa membuatnya. Yang saya tawarkan adalah ada teknologi yang bisa kita lakukan hanya dalam 7 hari. Bang, kalau misalnya kita bicara soal elektabilitas, ini kan beberapa lembaga survei juga sudah mengeluarkan hasilnya ya Bang ya, di mana paslon nomor 1 dan nomor 3 ini kejar-kejaran sepertinya. Kalau pendapat dari Bang Dharma sendiri seperti apa Bang? Kejar-kejaran kayak ini, kayak apa namanya, kayak Valentino Rossi sama Marquez, ya kan? Kejar-kejaran. Kenapa mereka kejar-kejaran? Karena mereka punya bahan bakar yang cukup besar. Kalau kami nggak kejar-kejaran, kami mencari jalannya sendiri. Ya. Karena kami percaya kalau Tuhan yang buka jalan, tidak ada yang bisa menutup. Oke. Tapi beberapa dari lembaga survei ini menyatakan bahwa dari Bang Dharma dan Bang Kun sendiri ini elektabilitasnya masih di bawah dari 5%. Ya kan Bagaimana mereka yang pendapatnya? ngatur. Bagaimana kalau saya yang memegang lembaga survei, mereka yang saya kasih rendah. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pendukung maupun warga Jakarta yang akan memilih di Pilkada 2024 nanti, silakan Bang. Mari saudara-saudara saya, keluarga, teman-teman yang ada di seluruh Jakarta, mari kita bersatu padu, gunakan kesempatan yang langka ini, kesempatan emas yang Tuhan berikan untuk memperjuangkan keselamatan keluarga kita. Saya siap menjadi ujung tombak, sekalipun menjadi martir untuk memperjuangkan amanat penderitaan rakyat. Amin. Terima kasih banyak ya Terima kasih. Bang Dharma. Terakhir, saya akan melihat safari politik Cagup nomor urut 3, Pramono Anung di kawasan Jakarta Selatan. Dalam perbincangan kami, Pramono Anung juga sempat mengutarakan isi pertemuannya dengan mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan.